Ragnar Oratmangun angkat bicara usai dianggap mengalami penurunan karir setelah bersedia bela timnas Indonesia. Ex-EXO PSSI buka-bukaan soal anggaran pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jalur kilat Elkan Bagot gabung Crystal Palace, semuanya bergantung pelatih Ipswich Town. Apakah Jadon Montour tak penuh isyarat untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Tampil gemilang saat lawan Rafael Strike, pemain keturunan ini langsung diminta bela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun angkat bicara usai dianggap mengalami penurunan karir setelah bersedia bela timnas Indonesia. Gelandang 25 tahun tersebut saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ragnar Oratmangun sudah sampai di meja DPR. Gelandang Fortuna Sittard tersebut dianggap mengalami penurunan karir usai bersedia membela timnas Indonesia. Pemain 25 tahun tersebut membantah anggapan tersebut. Ex-pemain Go Ahead Eagles tersebut menyatakan bahwa membela timnas Indonesia bakal jadi kesempatan berharga untuknya. Pasalnya, dengan membela timnas Indonesia, ia bakal memiliki pengalaman bermain di level internasional. Selain itu, performa di level internasional bakal jadi panggung berharga untuk pemain 25 tahun tersebut. Pertandingan internasional sama di mana-mana, ujar Ragnar Oratmangun. Jadi saya tidak melewatkan pertandingan kompetensi apapun. Saya tidak berpikir langkah ini akan merugikan karir saya. Sebaliknya, Anda mendapatkan banyak pengalaman dengan memainkan pertandingan internasional. Apalagi, Anda bisa menunjukkan diri Anda di panggung itu. Ex-EXO PSSI buka-bukaan soal anggaran pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mantan anggota EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani, buka suara terkait anggaran untuk melakukan naturalisasi pemain timnas Indonesia. Hassani sendiri merupakan sosok yang mengurusi pemain naturalisasi sesuai permintaan pelatih Shin Tae-yong. Di balik proses ini, banyak pihak yang mempertanyakan masalah naturalisasi termasuk soal anggaran yang digunakan. Hassani menjelaskan bahwa saat dia bertugas soal dana ini memang cukup masif dibahas. Salah satunya karena naturalisasi dianggap proses pemborosan anggaran. Ada sentimen yang bahkan menilai bahwa hal ini hanya proyek federasi untuk menyerap anggaran. Hassani menegaskan bahwa dalam proses naturalisasi yang dia urus, tidak ada anggaran khusus untuk pemain. Anggaran hanya digunakan untuk proses administrasi pemain buat melewati proses ini. Selain itu, pihak klub harus melepas sang pemain karena ini demi kepentingan timnas. Pemain justru nantinya akan mendapatkan bonus karena bermain di timnas. Hal ini yang terjadi pada pemain naturalisasi skuad Garuda yang ditangani. Jalur kilat Elkan Bagot gabung Crystal Palace, semuanya bergantung pelatih Ipswich Town. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot memiliki peluang melalui jalur kilat bergabung ke tim Premier League Crystal Palace. Ketok palu berada di tangan pelatih Ipswich Town Kieran McKenna. Yap, saga transfer pelatih Crystal Palace yang menyeret Kieran McKenna bisa membawa berkah bagi bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Pelatih Crystal Palace, Roy Hodgson, tengah berada di posisi yang tak menguntungkan. Namanya berpotensi menjadi pelatih kedua di Liga Inggris yang dipecat musim ini. Sejumlah juru taktik dihubungkan untuk menggantikan mantan pelatih timnas Inggris tersebut. Satu di antaranya ialah Kieran McKenna. Pelatih yang pernah menjadi bagian dari Manchester United tersebut memang menunjukkan grafik meningkat membesut Ipswich Town. Elkan Bagot bisa mendapatkan privilege dengan pergantian pelatih Crystal Palace dari Roy Hodgson ke Kieran McKenna. Kepindahan Kieran McKenna membuat Crystal Palace dapat diikuti oleh Elkan Bagot. Bek potensial milik timnas Indonesia ini memang belum menjadi pilihan utama di skuad senior Ipswich Town. Besar peluang untuk McKenna memboyong Bagot saat sang juru taktik menggantikan Roy Hodgson di Crystal Palace. Jika sang juru taktik mau menerima pinangan Crystal Palace, besar peluang bek timnas Indonesia itu akan mengikuti jejak sang pelatih sebagai paket lengkap kepindahannya. Elkan Bagot sampai saat ini menjadi salah satu pemain yang posisinya paling nyaman saat membela timnas Indonesia. Patut kita nantikan apakah Kieran McKenna akan pindah ke Crystal Palace dan membawa Elkan Bagot ke Crystal Palace. Apakah Jadon Montour tak penuh isyarat untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Jadon Montour tak penuh isyarat untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.
Pandangan ini muncul karena menilik darah keturunan Indonesia, Jadon Montour yang ternyata berasal dari sang kakek buyut. Sebagaimana diketahui, Jadon jadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Sebab winger jangkung ini punya statistik menarik. Jadon Montour diketahui kini membela Aris Limassol FC di Liga Cyprus. Pemain kelahiran Amsterdam, gabung Aris Limassol FC pada Juli 2023. Usai dibeli dengan mahar 350.000 euro atau sekitar 5,8 miliar. Bersama klub tersebut, Montour sudah tampil sebanyak 23 kali. Kiprah manis pun berhasil diukirnya sekarang karena sudah membukukan 4 gol dan 2 assist. Tetapi, Jadon Montour kabarnya tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi, sebab darah keturunan Indonesia mengalir dari kakek buyutnya. Diketahui, FIFA membatasi aturan pemain keturunan yang bisa pindah asosiasi untuk bermain sepak bola. Pemain keturunan dari buyut tidak masuk hitungan. Pemain keturunan yang memenuhi syarat jika memiliki darah keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek. Jadon Montour sendiri diketahui lahir di Belanda. Selain Indonesia, dari kakek buyutnya, dia juga kabarnya memiliki darah keturunan Suriname. Tampil gemilang saat lawan Rafael Strijk, pemain keturunan ini langsung diminta bela timnas Indonesia. Dalam pertandingan ADO Den Haag versus Feyenoord U21 di Liga Belanda U21 tersaji dua pemain keturunan Indonesia yang saling bertarung merebut kemenangan. Pemain keturunan Indonesia yang pertama adalah Rafael Strijk, sementara satu lagi merupakan Delano van der Heijden yang langsung mendapatkan perhatian dari pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Van der Heijden mampu tampil gemilang dalam pertandingan yang berakhir sama kuat 3-3. Van der Heijden sendiri bermain sebagai gelandang serang dan sukses mencetak 1 gol. Hebatnya, Van der Heijden mencetak gol ketika baru dimainkan di babak kedua. Meski mendapatkan menit bermain yang sedikit, pemain berusia 19 tahun itu mampu membuktikan diri dan menyumbang 1 gol agar laga berakhir 3-3. Penampilan Van der Heijden pun ternyata membuat pecinta sepak bola tanah air langsung terpukau. Tak heran, sejumlah netizen merasa Van der Heijden layak dinaturalisasi oleh PSSI agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Apalagi sejauh ini pelatih Sinteyong memang sudah banyak menaturalisasi pemain belakang. Profil Delano van der Heijden, pemain keturunan Indonesia yang resmi promosi ke tim utama Feyenoord. Pemain keturunan Indonesia, Delano van der Heijden, kini telah mendapatkan kesempatan terbesar dalam karirnya karena dipromosikan ke tim utama klub elit Belanda Feyenoord Rotterdam. Setelah pertandingan melawan Rafael Strijk dengan ADO Den Haag U21, Van der Heijden mendapat sorotan dari banyak netizen. Sebelumnya, nama Delano van der Heijden memang digadang-gadang bakal menjadi salah satu nama pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Delano van der Heijden merupakan pesepak bola keturunan Indonesia yang tercatat lahir di Belanda pada 29 September 2004. Artinya, pemain ini usianya baru menginjak 19 tahun. Dari kabar yang terdengar, Delano van der Heijden memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Kabarnya, ibu Delano memiliki darah Maluku. Pada mulanya, Delano sempat menimba ilmu bersama Akademi Boshuizen hingga tahun 2010. Setelah itu, masa-masa pembinaan usia dininya dihabiskan bersama Akademi Feyenoord Rotterdam. Pada 1 Juli 2020, Delano van der Heijden menjadi salah satu nama pemain binaan Akademi Feyenoord yang dipromosikan ke tim U17. Semusim kemudian, Delano berhasil menembus tim U18 dan kemudian berlanjut menembus tim U21 pada tahun 2022. Feyenoord mempercayai bakat Delano dari muda, sehingga berani memberikan kontrak profesional yang bertahan hingga kini. Kiprah pemain ini memang cukup istimewa hingga mendapat bantuan dari tim pelatih timnas Belanda di kelompok usia muda. Hal itu terbukti dengan catatan penampilan Delano van der Heijden bersama timnas Belanda U16. Dia pernah bermain 1 kali ketika mencatat penampilan pada 7 November 2019. Selain itu, pemain berusia 18 tahun ini juga pernah mencatat 1 penampilan bersama timnas Belanda U18, tepatnya ketika debut pada 6 September 2021. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta pada 19 Desember untuk TC ke Turki. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. TC digelar untuk persiapan Piala Asia 2023.
TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih, tepatnya pada 20 Desember hingga 6 Januari 2023. Lantas, kapan para pemain yang dipanggil akan dikumpulkan? Pemain akan dikumpulkan di Jakarta tanggal 19 Desember, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia. Namun, mantan penggawa Persib Bandung ini enggan membeberkan berapa pemain yang akan dibawa. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Dari Turki, rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya, Piala Asia 2023 bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.